Ketika saat jenengan iki hati topo khalwat untuk menuju dan bertemu Allah, terus jenengan ini jelas-jelas membawa dzikir rasa atau sirul asrar, maka cahaya yang ditampakkan Allah terhadap diri jenengan itu jelas cahaya yang memang Allah siapkan untuk menerangi perjalanan ruh untuk bertemu Allah. Dan atau boleh saya katakan, Allah lewat cahaya cara menyapa jenengan. Kalau jenengan itu pada saat itu sudah memegang sirul asrar, maka di dalam cahaya itu ada wujudnya Allah yang disebut aku, yang pertanyaan nomor 2 tadi. Tapi jikalau si salik ketika suluk tidak membawa sirul asrar atau dzikir yang menafikan la ilaha dan mengitsbatkan Allah, cahaya yang didatangkan itu adalah nurullah, bukan nur makrifat, nurullah. Apa itu nurullah? Makhluk. Ada kaitannya dengan kasyaf karomah. Ini Pak, kalau mewujudkan umpama cahaya itu wujud misalkan dadi keris, misalkan ya dah, secara kasyaf muhadoroh, keris iki sok kita suruh orang sakit, keris itu dilebokno banyu waras, hujan, keresiku dibuka dari sarungnya, hujannya reda. Tidak hujan, dibuka jadi hujan. Nah. Satu sisi enak Pak, banjir tsunami teko ini gak jadi lah, enak nggih. Ini kalau ketika kita meditasi belum dibawahi sejatine dzikir. Mesti yang datang itu nur, cahaya itu nurullah. Kalau jenengan sudah dibekali sirul asrar, maka nur yang datang itu adalah nur makrifat. Akhirnya ruhaniyah sampean bisa tembus bertemu terhadap ilahun wahid yang disebut Allah itu, yang disebut makrifat di situ. Otomatis jenengan kan fana, jenengan kan tiada, la ibsor wa mubsor wa basor. Akhirnya jadi aku. Keakuan sampean wis gak ada, makhluk apapun gak ada, tinggal aku. Aku siapa? Akunya Allah. Inilah yang ku sebut ilahun wahid. Nah, yang kedua tadi, pertama jebusi wajah kados panjenengan, terus muncul aku hilang. Artinya gini Pak, siapapun ketika kita saat solo atau khalwat kok sudah lepas keakuan makhluk, maka nyatalah keakuan Allah. Dan atau jikalau keakuan Allah itu nyata dalam diri jenengan, hilanglah keakuan makhluk. Itu pasti Pak. Sami. Kalau dikatakan spidol itu nyata, ini hilang. Spidol istilah Allah. Nggih. Terus kopiah ini makhluk kaun. Dikatakan ini nyata, jelas ini tidak ada. Yang ketiga, ketika saya sholat, di punggung terasa anyes. Apakah itu? Saya kembalikan pada jenengan. Jenengan waktu
waktu sebelum dan ketika saat sholat itu, apakah ini wajah tu wajiyah itu diterapkan enggak? Enggak usah dijawab. Berarti bisanya ini wajah tu wajiyah tidak terlepas dari dzikir. Kok terjadi terasa di dalam punggung jenengan terasa dingin atau nyes? Itulah bentuk imbas dari ketika saat Allah membersihkan kotoran-kotoran hati jenengan. Kadang-kadang tidak seperti itu, Pak. Kadang tangan goyang-goyang sendiri, kepala goyang, jenengan nahan nggak bisa. Itu salah satu imbas ketika saat Allah membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran hati. Hanya imbas. Iku manakala dalam hati jenengan ini sudah berlaku dzikir tersebut. Jikalau tidak, mohon maaf, kita dulu itu senang Pak, suka Pak, elung kanuragan. Nah, nggih. Alasannya untuk menjaga diri. Iku bisa jadi khodam, menggoda jenengan. Bisa jadi. Itu kan penyakit, menurut hakikatnya penyakit. Penyakit. Apapun perkara selain Allah kalau di dalam jagat hati masih ada, itu penyakit. Itu penyakit yang harus dibersihkan. Caranya kembali lagi pada dzikir.